Haryanto yang kadang dipanggil Yanto atau Totok adalah bandar dadu. Kala itu Totok bersama dengan dua orang temannya mengadu nasib di desa Lor Kali, yaitu desa seberang sungai di mana mereka tinggal. Mereka berangkat ke Lor Kali dengan menggunakan perahu getek yang mereka sewa dari desa Kidul Kali. Kebetulan sore itu desa Lor Kali sedang mengadakan semacam perayaan setelah Pilkades yang biasanya pada perayaan semacam ini selalu ada permainan judi dadu atau tet-tetan yang merupakan permainan judi massal. Haryanto atau Totok bukan sembarangan bandar, dia sangat lihai memainkan mata dadunya. Di kalangan para bandar, Haryanto dikenal sebagai bandar ilat-ilatan. Karena pada cungkup penutup dadunya diberikan tambahan semacam lidah atau ilat dalam bahasa Jawa. Dia tidak pernah mengocok mata dadunya seperti bandar yang lain. Dia hanya mengumpulkan ketiga mata dadu kemudian menutupnya dengan cungkup, namun dia sangat bisa mengontrol nomer-nomer mana yang akan ditampilkan oleh mata dadu. Tentu saja nomer yang dia keluarkan adalah nomer-nomer yang sedikit ditomboki. Penjudi dadu yang lihai pun mengagumi teknik bandar ini sehingga banyak menimbulkan penasaran. Tak terkecuali malam itu, dasaran atau kalangan Haryanto sangat ramai. Sebab selain lihai memainkan mata dadu dia juga tidak serakah walaupun selalu menang. Penggemarnya tidak selalu kalah, kadang dibuat menang sedikit. Yang kalah pun juga tidak habis-habisan, tapi kalah sedikit. Namun secara keseluruhan bandar ini selalu menang. Umpama tidak ada aturan keramaian, mungkin kalangan Haryanto ini bisa ramai sampai subuh. Tapi aturan di desa itu keramaian dibatasi hanya sampai jam 11:30 malam. Sehingga suka tidak suka mereka harus bubar atau dibubarkan pamong desa. Tengah malam seusai bubar perayaan mereka balik ke pinggir sungai ke tempat perahu getek mereka tambatkan. Rupanya malam tadi terjadi hujan deras namun di tempat keramaian terang-terang saja. Mungkin pawang hujannya cukup sakti untuk menolak hujan. Sehingga sungai agak meluap dan sialnya perahu getek raib dari tambatannya. Entah hanyut entah diambil orang yang jelas telah raib walaupun mereka telah hilir mudik mencarinya. "Loh, Mas Paidi, mau kemana?" celetuk salah seorang teman Totok menyapa Wali Paidi. "Mau pulang ke seberang, ini pingin cari nunutan getek sampeyan kok," jawab Wali Paidi menghampiri mereka. Haryanto nampaknya kurang senang dengan kehadiran Wali Paidi. Dengan penerangan sinar bulan yang tinggal separuh Haryanto mengamati Wali Paidi mulai kepala hingga kaki. "Getek kami hilang Mas, mungkin hanyut atau dicuri orang," sahut teman Totok yang tadi menyapa Wali Paidi. "Lalu bagaimana? Masa nginep di sini? Kalau mau mari pulang bareng saya," tawar Wali Paidi pada mereka. "Lewat mana, Mas?" sahut dua orang dari mereka hampir bersamaan. "Kita bersatu, bergandengan menghadap sungai. Begini," kata Wali Paidi sambil menggandeng Haryanto dan diikuti oleh yang lain saling bergandengan. "Selanjutnya kita pejamkan mata, dan berkata, Bismillah," demikian kata Wali Paidi memberikan aba-aba. "Sudah buka mata, dan saya tak kencing dulu di situ," kata Wali Paidi melepaskan gandengan lalu pergi ke balik semak-semak, herannya mereka kok nurut saja. Posisi mereka tetap menghadap sungai dengan tangan masih bergandengan. Lama Wali Paidi tidak kembali, Haryanto berkomentar. "Kita dikerjai oleh orang itu, saya curiga dengan dia. Saya sering melihat orang ini, kalau tombok ndak pernah meleset, hingga kalau kedatangan orang ini saya sengaja bubar dan biasanya sebentar lagi polisi datang, jangan-jangan dia itu SP, kemana dia tak hajarnya. Tunggu dulu. Itu kan getek kita. Tapi kita di mana? Tadi belakang kita kan sawah," tukas teman yang menyapa Wali Paidi tadi. "Hei, kita telah di seberang sungai. Kampung ini saya kenal. Rumah saya ndak jauh dari sini," kata teman satunya. Haryanto masih belum sepenuhnya paham.
Dia perhatikan seberang sungai memang tak sama dengan pemandangan yang tadi, walau hanya dengan penerangan sinar bulan yang tinggal separuh. Tapi Haryanto jelas bisa membedakan antara pemandangan tadi dan sekarang. Diperhatikan sekelilingnya juga berbeda. Tadi sawah sekarang rimbun dan tegalan. Hati Haryanto melunak dan mulai mengagumi orang yang dianggap selalu mengganggu bisnisnya ini. Siapa orang tadi? Saya mau meguru padanya, tanya Haryanto pada temannya. Meguru apa? Dia itu orang alim kerjanya jualan minyak wangi di pasar besar. Kamu mau meguru apa? Mau ngaji? Tukas kawan yang kenal dengan Wali Paidi. Preman-preman pasar aja sungkan sama orang ini, mau belajar apa kamu? Sambungnya meragukan niatan Haryanto untuk meguru ke Wali Paidi. Keesokan harinya Haryanto sudah di pasar besar kira-kira jam 10:30. Ia ndak mungkin bisa datang lebih pagi karena kebiasaan bangkong. Setelah tanya sana-sini tentang pedagang minyak wangi Paidi, akhirnya menemukan lapak Wali Paidi yang masih ada calon pembeli di lapak itu. Walaupun tidak berjubel tapi calon pembeli kayaknya ndak putus-putus. Setelah menjelang duhur Wali Paidi seperti biasa menutup dagangannya dengan kain, meringkes uang yang ada di kotak dan pergi ke masjid seberang pasar. Sebelum Wali Paidi keluar pasar, Haryanto sudah mengejar dan menyapanya. Mas, kenalkan nama saya Haryanto. Namun orang sering memanggil saya Totok. Saya sangat berterima kasih tadi malam telah sampeyan tolong menyeberangi sungai. Wali Paidi celingukan karena merasa tadi malam dia tidak kemana-mana bahkan bangun tahajudnya hampir 3:30 hanya 4 rakaat sebelum tarhim berkumandang. Ya nanti kita ngobrolnya setelah duhur aja mas, sekarang mari bareng ke masjid situ. Haryanto walaupun berprofesi sebagai bandar dadu tapi dia masih bisa sholat. Walaupun jarang-jarang sholat tapi dia masih runtut bisa mengikuti prosesi sholat duhur. Haryanto menuju tempat wudhu sedang Wali Paidi langsung melakukan sholat tahiyat masjid dan lainnya. Setelah sholat duhur Haryanto undur dulu ke belakang untuk bisa mencegat Wali Paidi. Tak berapa lama setelah jamaah duhur berangsur surut, Haryanto melihat Wali Paidi masih sedang sholat sunnah. Tak lama setelah itu mereka sudah duduk di serambi depan masjid. Mas, saya mau berguru ke sampeyan. Nama sampeyan Mas Paidi kan? Saya ini bandar dadu, dan kalau sampeyan datang, saya segera menutup kalangan karena sampeyan kalau tombok titis. Saya tahu sampeyan orang berilmu, oleh karena itu saya mau berguru ke sampeyan. Laku apa yang harus saya lakoni saya manut, pinta Haryanto tanpa memberi kesempatan Wali Paidi menyela. Wali Paidi diam tak menjawab apa-apa. Suasana menjadi hening sejenak kemudian Wali Paidi menjawab. Sampeyan pergi ke kota Jombang dan cari toko onderdil mobil dan sepeda motor, Yakuza, sampeyan bawa apel batu 3 biji, wortel segar 3 biji dan onde-onde 3 biji yang masih hangat, berikan pada penjaga tokonya agar diberikan ke juragannya. Setelah itu sampeyan tunggu. Kapan mas? Kalau bisa sekarang? Paling lambat besok sebelum duhur, jawab Wali Paidi tegas. Tidak ada keraguan dalam hati Haryanto karena yakin orang yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Dia juga tak berani menerjemahkan sandi yang diberikan oleh Wali Paidi. Ia berniat akan pasrah dan manut pada calon gurunya. Hari ini Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Dia tampil gaul sekali, memakai sepatu, celana jeans, dan kaos lengan pendek, serta berkacamata hitam. Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran perluasan usahanya dari toko onderdil menjadi ada bengkel servisnya sekali. Baik sepeda motor maupun mobil, perluasan usaha ini perlu disyukuri karena beliau berhasil membeli toko sebelahnya yang dulu merupakan toko atau rumah makan milik orang Cina. Restoran itu dibongkar dan disulap menjadi bengkel. Toko onderdil itu dulu adalah usaha bapaknya, yang kemudian diwariskan pada Kiai Mursyid,
Pondok yang sekarang dikelola oleh Kiai Mursyid ini penghasilannya bukan melulu dari iuran santri, tapi dari usaha-usaha lain kiainya. Bahkan banyak yang nyantri di sana secara gratis. Selain belajar ilmu agama, Pondok Kiai Mursyid sejak zaman abahnya dulu juga mengajari ilmu-ilmu praktis umum. Misalnya kanuragan dan ilmu montir serta pertukangan dan juga ilmu bercocok tanam. Sekitar jam 9 pagi Wali Paidi sudah sampai di tempat undangan. Tampak terop mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih yang sebagian besar sudah terisi. Di depan terop ada panggung kecil dan ada alat musik elektron tanpa pemain. Namun sudah terdengar alunan musik barat slow rock pengisi suasana. Luput dari perkiraan kebanyakan santri yang mengira akan disetel lagu-lagu kasidah dan yang unik. Ada sebagian tamu berkostum santri tradisional, yaitu memakai sarung dan kopiahnya yang khas, sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Kiai Mursyid sengaja mengundang seluruh pelaku bisnis teman-temannya baik dari dalam maupun luar kota. Sengaja pembukaan usaha baru Kiai Mursyid ini disetting seperti pembukaan usaha baru pada umumnya. Tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tapi dia menuju dapur toko untuk mencari kopi. Setelah dapat kopi, Wali Paidi duduk di pojok toko dan merokok. Menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi mengawasi semua temu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka dan di tempat yang acaranya tidak mereka duga sebelumnya. Datang Gus Sodik, adik Mas Kiai Mursyid yang juga berpenampilan trendy, menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. "Sudah lama, Kang?" tanyanya sambil bersalaman. "Gak, barusan aja belum habis satu rokokan," jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang sarungan itu, Gus Sodik sudah menjelaskan tentang mereka. "Anu Kang, sebenarnya Kang Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad yang pondoknya dekat sini untuk meminjam 6 orang santri muda guna membantu bagian akomodasi, bagian angkat-angkat meja lah. Tapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim ke sini adalah senior santri Thorikoh, mungkin dikiranya Kang Mursyid mengadakan acara pengajian. Jadinya ya seperti ini, hehehe." Jelas adik Kiai Mursyid. Gus Sodik adalah adik kandung satu-satunya dari Kiai Mursyid. Waktu Wali Paidi mondok ke abahnya, Gus Sodik ini masih kecil dan dia sengaja tidak diajari sendiri oleh abahnya, tapi di pondok di daerah Rungkut, Surabaya, sambil sekolah umum. Sekarang Gus Sodik ini sarjana ekonomi syariah dari perguruan tinggi di Surabaya. Rencananya Gus Sodik ini yang akan mengendalikan semua amal usaha pondok, sedang Kiai Mursyid akan konsentrasi mengembangkan pondok. Namun untuk pembukaan usaha ini sengaja beliau minta agar Kiai Mursyid yang membuka sekaligus mengenalkan Gus Sodik pada rekan-rekan usaha Kiai Mursyid. Tidak lama kemudian datanglah Kiai Mursyid dengan celana jeans baju batik lengan panjang tanpa kopiah yang biasa ia kenakan di pondok. Kiai Mursyid datang bersama beberapa tamu kenalan beliau, diantaranya ada beberapa cewek cantik berpakaian minim. Mereka ini para SPG atau Sales Promotion Girl yang didatangkan khusus untuk mengisi acara pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Kiai Mursyid ini. Kecuali para tamu yang sarungan tadi. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Kiai Mursyid ini. Kiai Mursyid langsung naik panggung, sedangkan para tamu yang bersamanya mengambil tempat duduknya masing-masing. Termasuk cewek-cewek tadi yang kebetulan harus bersebelahan dengan para tamu sarungan. Acaranya singkat, padat, tanpa ada protokoler pembukaan, dan tanpa ada doa. Begitu naik panggung, Mas Kiai mengucapkan selamat datang dengan menyebut tamunya hampir satu persatu, kecuali beberapa cewek tadi disebut secara rombongan.
Setelah membaca solawat Nabi, Mas Kiai mohon doa restu dari para tamu dan menyatakan mulai hari ini usaha bengkel itu dibuka. Tanpa dikomando, hadirin pada tepuk tangan. Setelah tepuk tangan reda, tanpa dikomando pula cewek-cewek tadi berdiri menyalami tamu-tamu sambil membagi kartu nama bengkel dan toko onderdil pada semua tamu tanpa terkecuali termasuk Wali Paidi yang tidak duduk di kursi pun diberi. Setelah acara pembagian kartu nama selesai, dari atas panggung Kiai Mursyid mempersilahkan tamunya untuk sarapan yang terlambat, dan menutup acara dengan hiburan yang diiringi elektron serta penyanyi. Musik mulai mengalun dan melantunkan beberapa lagu baik Barat maupun Melayu. Yang menggemparkan adalah Kang Mursyid tampil di panggung menyanyi lagu campur sari. Dan lebih menggemparkan lagi sales promotion girl yang 3 orang itu berjoget hingga memancing sebagian tamu untuk berjoget pula. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Kiai Mursyid dan membatin, ada saja Kang Kiai ini. Lebih mengagetkan lagi Kiai Mursyid sambil nyanyi turun panggung dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi, ditarik untuk ikut joget bersama. Mengherankan, tatkala Wali Paidi ikut joget, gerakan orang-orang yang berjoget menjadi semacam gerakan senam, dan orang-orang yang duduk termasuk 6 orang santri juga ikut berdiri dan berjoget dengan gerakan seperti gerakan senam yang gemulai. Dan yang lebih mengherankan lagi suasananya seperti di dalam taman yang indah dengan bunga-bunga segar yang baunya harum semerbak mewangi. Tak terasa waktu sudah hampir jam 11 siang, Gus Sodik naik panggung menutup acara dan mengucapkan terima kasih pada para tamu. Maka satu persatu tamu-tamu menuju panggung untuk memberikan selamat pada Gus Sodik seperti kemanten. Sedang Kiai Mursyid memberi isyarat ke Wali Paidi dan para santri untuk ikut dia menuju kantoran toko. Dalam kantor Kiai Mursyid membagikan amplop yang sudah disiapkan pada para santri sambil bertanya, apa ada yang perlu didiskusikan dengan acara ini? Dengan maksud untuk menghindari fitnah, seorang santri mengacungkan tangan. Mengapa ketika Mas ini maju berjoget, kita semua bisa ikut dan suasananya seakan dalam taman yang indah, katanya sambil mengarahkan jempolnya ke arah Wali Paidi. Oh itu? Tolong ceritakan Kiai Ahmad, dan kalau jawaban beliau antum kurang puas, ya antum sekali-sekali sowan ke pondok beliau ini di daerah Mojokerto. Tukas Kiai Mursyid sambil tangannya menunjuk Wali Paidi. Para santri pamit pulang yang kali ini mereka menghampiri Wali Paidi untuk mencium tangan beliau yang Wali Paidi selalu menariknya. Wali Paidi pun ikut pamit pulang, uang Wali Paidi sudah habis sama sekali. Karena dikasihkan kepada santri-santri tadi sebagai uang kaget pada acara begini kok ada yang salah kostum. Kiai Mursyid sebenarnya tahu kalau Wali Paidi kehabisan uang tapi beliau malah menggodanya ketika Wali Paidi pamitan. Kang, sampeyan kok ngamal kayak Subakir, kata Kiai Mursyid sambil tersenyum. Duit sampeyan kan masih banyak, jadi aku gak usah nyangoni. Garam ini aja sampeyan bawa, sambil menyerahkan sebungkus garam. Memang sejak zaman abahnya dulu garam adalah cenderamata pondok beliau. Garam, suwuk, ini bisa digunakan untuk apa saja, mengobati penyakit dohir maupun batin, dan masih banyak kegunaan lainnya tinggal niatnya apa bagi yang menggunakannya. Sebenarnya Gus Sodik menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal tapi Wali Paidi menolak. Biar saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan. Setelah bersalam-salaman Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkahnya. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun ada segerombolan anak muda mengawasi Wali Paidi. Wali Paidi meneruskan langkahnya. Sebenarnya Wali Paidi tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipalak dimintai duit. Sepulang dari pesta joget yang diselenggarakan Kiai Mursyid dalam rangka perluasan usaha,
Wali Paidi sengaja pulang jalan kaki menuju terminal, yang akhirnya dicegat oleh segerombolan anak muda. Gerombolan itu mendekat. Wali Paidi berusaha menghindar bukan karena takut, tapi malu karena dia sudah tidak punya uang lagi untuk disodakohkan ke gerombolan ini. Namun satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit, serahkan duitmu, ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar bertuliskan sehati. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder. "Mohon maaf, aku tidak punya uang sama sekali. Aku hanya bisa memberi garam ini kalau sampeyan mau. Ibu sampeyan sekarang kan lagi sakit. Garam itu bisa dipakai obat," ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Pimpinan gerombolan ini biasa disebut Gohel, nama aslinya Soleh, asal Tegal. Pemuda yang bernama Gohel ini kaget dan jadi heran setengah mati. "Pemuda distro ini, Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini?" Hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang tak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya. Karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya, mereka hanya mencibir tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Anak buah Gohel yang berjumlah 5 orang ini lebih heran lagi melihat pemimpin mereka terduduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkar menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. "Masak pimpinan preman kok nangis?" Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel, dan menariknya untuk berdiri lalu berkata, "Udah mas, aku sama sampeyan ini masih saudara, jadi gak usah sungkan." Gohel berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih, mas," ucap Gohel. Mereka lalu bersalaman diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab. Seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal. "Ayo ngopi dulu mas," ajak Gohel pada Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk mereka memesan kopi, anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampeyan berhenti malak orang, kasihan gurumu mas," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar, doakan saja," sahut Gohel. "Jangan sampai perguruan sampeyan setia hati, SH, itu menjadi perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan, itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu, jangan belajar silat untuk mencari kesaktian atau untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sodakoh. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka sampeyan tidak akan mencari musuh atau dicari musuh." Ceramah Wali Paidi. Sambil nyeruput kopinya Wali Paidi berkata lagi, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian atau kekuatan jadinya ya seperti ini. Sesama saudara seperguruan tawuran, tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian dan kekuatan. Setelah lulus aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini," sahut Gohel sambil menunduk. Setelah ngobrol-ngobrol yang cukup lama, Gohel ini akhirnya terbuka hatinya,
mengerti tentang apa arti hidup ini. Mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani hanya ketakwaan kepada Allah SWT yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. Terus sampeyan sekarang mau kemana? Tanya Gohel kepada Wali Paidi memecah keheningan. Mau ke terminal? Jawab Wali Paidi singkat. Hehehe, maksudku tujuan sampeyan dari terminal mau kemana? Tanya Gohel lagi. Oh, mau sowan ke Tulung Agung, jawab Wali Paidi. Kalau begitu mari saya antar. Gohel menawari Wali Paidi dan Wali Paidi pun menerima. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel. Karena biasanya anak ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. Udah gak usah bayar mas, anggap saja ini sebagai selamatan buat mas. Selamatan kalau sampeyan telah terlahir kembali, mudah-mudahan tobat sampeyan ini sebagai taubatan nasuha, ucap pemilik warung dengan muka ikhlas berseri. Setelah mengucapkan terima kasih Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama akhirnya mereka sampai ke terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar. Cegah Gohel pada Wali Paidi. Tidak begitu lama anak buah Gohel datang sambil menyerahkan sesuatu. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. Ini mas tolong jangan ditolak, pinta Gohel. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebagian sudah kumal, dan ada 2 atau 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak, jelas Gohel. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut dengan senang. Dan ini garam, segera sampeyan berikan ke ibu sampeyan, ambil sejumput dicampur air hangat sampeyan minumkan, dan sisanya separuh sampeyan campur ke air mandi. Kalau bisa sampeyan yang nyeko ibu dengan air garam itu dan yang separuh sisanya sampeyan sawurkan di kamar ibu sampeyan ya. Insya Allah sembuh. Kontan Gohel menangis lagi. Yah, malam ini saya akan pulang, kata Gohel sambil terisak. Setelah bersalaman Wali Paidi naik ke atas bus, masih banyak bangku kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat di tengah. Setelah bus baru berjalan tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok 234 dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain, di dalam perjalanan mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel, mulai penjual minuman sampai penjual kacang. Bahkan penjual bolpoin 2000 dapat 3 buah juga menyerahkan bolpoinnya atas nama dan rasa terima kasih Gohel pada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. Gendeng, soleh ini. Batin Wali Paidi tersenyum dan teringat wajah Gohel. Perjalanan Jombang Tulung Agung kalau ditempuh dengan bus biasanya memakan waktu 2 jaman. Tapi kali ini agak lambat, yang membuat hati Wali Paidi gelisah karena belum sholat duhur, maka sudah diniatkan untuk jamak takhir.
Untuk sampai di rumahnya, tepatnya rumah orang tuanya, mestinya dia berhenti di daerah Kulon Kali. Tapi kali ini hatinya ingin ke Terminal Tulung Agung untuk sholat di musola terminal. Bus berhenti dan Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bus serta sebuah tas kresek kecil berisi uang receh pemberian gohel. Baru melangkah turun dari bus Wali Paidi langsung dihampiri seorang gila yang pakaiannya tampak kotor tapi mukanya bersih-berseri. Orang gila tersebut langsung menarik-narik tas kreseknya. "Hi, sini, minuman dan makanan ini punyaku," ucap orang gila tersebut sambil ngeloyor pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya direbut. Dia pergi menuju musola terminal untuk sholat. Namun ternyata orang gila tersebut mengejar dan memberikan kantong plastik yang berisi uang. "He, ini untukmu, yang ini haram bagimu, mereka memberimu tidak ikhlas." Ha, kata orang gila tadi sambil tertawa pergi. Sholat Wali Paidi kali ini menjadi kurang khusyuk. Setelah sholat ia ingin mencari tahu hal orang gila ini. Untung ada jamaah yang kelihatannya adalah salah satu pedagang di terminal. "Mas, orang gila yang biasa di terminal ini sudah lama tak? Kok supir-supir ndak protes?" tanya Wali Paidi pada salah seorang dari mereka. "Ya kira-kira setahunan lah." "Kenapa mas? Diapakan? Dia baik biasanya ndak ganggu orang, kecuali pada anak-anak yang bolos sekolah." "Endak, apa-apa. Tadi bawaan saya dirampas tapi ndak apa barang ndak penting." "Apa sering dia mengambil atau merampas barang penumpang?" tanya Wali Paidi lagi. "Loh, iya tuh, belum pernah mas. Perampok iku nomer berapa?" lanjut orang itu bertanya pada temannya. Ternyata orang gila yang baik itu semua tindakan gak wajarnya selalu diramesi oleh para pedagang dan juga sopir-sopir sebagai wacana nomer togel. "Namanya siapa ya?" tanya Wali Paidi lagi. "Nama tepatnya ndak ada yang tahu tapi orang-orang sini memanggilnya Bang Oyik, atau Oyik saja. Dia tidak jahat dan tidak mengganggu. Bahkan sopir-sopir sini sering memberinya makanan. Dan kadang mereka juga minta nomer togel. Tapi kalau pada anak-anak sekolah yang bolos dia marah dan kadang anak-anak itu dilempari batu. Ndak pernah ada batu yang kena. Tapi anak-anak yang bolos pada takut. Heran ya, kok bisa tahu? Jelas orang itu. Dia baik kok mas. Jarang dia ganggu orang. Bahkan kalau menjelang bukaan togel banyak yang menafsiri tingkah lakunya," sahut orang lain yang juga jamaah. "Pernah bikin heboh, menjelang bukaan togel, ndak ada hujan ndak ada angin tiba-tiba dia teriak, 'Betet, betet.' Besoknya orang-orang terminal termasuk sopir-sopir pada mencarinya dan memberi hadiah, termasuk warung-warung itu." "Ya termasuk sampeyan," sela orang tadi. Wali Paidi mesem serta menjabat tangan kedua orang itu berpisah. Mereka kembali menuju lapaknya masing-masing di terminal. Sedang Wali Paidi kembali ke musola mengambil kresek berisi uang yang dikembalikan oleh orgil tadi. Dalam kresek ternyata selain uang ada rokok yang sudah kalong. Wali Paidi mengambil rokok itu dan 3 lembar uang 5 ribuan, lainnya semua dimasukkan kotak amal, lalu pergi. Pikiran Wali Paidi masih terganggu dengan orgil tadi karena orgil itu memanggil namanya berarti dia bukan orang gila sembarangan. Ternyata orgil itu berada di tempat agak kumuh sedang membagi makanan pada anak-anak yang nasibnya kurang beruntung. Melihat kedatangan Wali Paidi orgil itu melotot sambil berkata, "Hei, mau apa?" Dia berdiri menghadap Wali Paidi melindungi anak-anak itu. "Siapa namamu?" kata Wali Paidi agak kasar. "Ali Fidaus." Ha, jawab orgil itu sambil tertawa. Kontan Wali Paidi berbalik meninggalkan mereka. Wali Paidi menuju pangkalan ojek akan melanjutkan perjalanan sambang ke masjid abahnya yang kini dikelola oleh kakaknya.
Setelah menyampaikan alamat ke tukang ojek, 20.000 aja mas, kata tukang ojek. 15 aja ini uangnya hanya 15.000, sahut Wali Paidi. Ya monggo sekalian saya pulang, ternyata rumah Paidi tidak terlampau jauh dari terminal, belum jam 5 sore dia sudah nyampai. Namun karena di rumahnya nampaknya ada tamu, dia langsung jujuk ke masjid, yang lebih tepat disebut langgar atau musola, karena ndak pernah dipakai Jumatan. Namun Paidi selalu menyebutnya masjid, karena setiap masuk ke situ ia selalu menyempatkan sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musola. Selesai hormat masjidnya, Wali Paidi melongok ke pintu rumah pas kebetulan tamu itu akan pamitan. Wali Paidi sempat berpapasan dengan tamu tadi. Tamu itu tersenyum ke Wali Paidi dan Wali Paidi sempat temenggengen karena dia akrab dengan wajah itu tapi pernah ketemu kapan dan di mana. Orangnya necis pakai dasi. Assalamualaikum. Suara kakaknya mengagetkan dan membuyarkan pikirannya tentang tamu berdasi itu. Janur Gunung, kamu kok kayak bowe-bowe gini Li? Dari mana? Tanya kakaknya lagi ndak memberi kesempatan Wali Paidi menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Jombang, niat kesini kangen sama sampeyan sekeluarga. Sengaja dia menyampaikan salam. Baru menjawab salam dan menjawab pertanyaan kakaknya. Karena Wali Paidi merasa sebagai tamu seharusnya menyampaikan salam dahulu, tapi karena dia temenggengen memandangi tamu tadi, jadilah dia tidak salam duluan. Waduh Dik Ali, kok ganteng, mau kunjung pacar tah? Timpa istri kakaknya keluar ke ruang tamu. Ndak pakai duduk apalagi ngobrol-ngobrol, masih posisi berdiri Wali Paidi mohon pamit. Namun sebelum pamit dia sempat menanyakan tentang tamu yang baru datang. Kurang jelas siapa namanya. Tapi orang ini aneh. Masa dia bawa 3 ballpoint dan minta didoakan agar ballpoint ini barokah. Kemudian dia pamit dan hanya membawa 1 ballpointnya. Ini 1 kamu bawa aja berikan ke anak-anak di kampungmu sebagai hadiah. Loh, ini namanya, kata kakak Wali Paidi sambil menyerahkan kartu nama yang diberi tamu tadi. Wali Paidi memandangi ballpoint, kayaknya ini ballpoint yang diberikan oleh pedagang di bis tadi, dan diamati kartu nama tertulis, Ders, Hamo, Sodik. Wali Paidi tersenyum dan bergumam, Bang Oik. Wali Paidi mohon pamit, perilaku seperti ini sudah biasa dilakukan pada kakak dan orang-orang dekatnya. Kalau tujuannya kangen, seharusnya setelah melihat yang dikangeni itu seger waras, maka dia segera pergi ndak usah banyak basa-basi. Kalau tujuannya karena keperluan tertentu, misalnya minta bantuan atau apa, maka perlu duduk rembukan dan bila misinya tercapai atau gagal maka beliau segera balik. Setelah bersalaman dan mencium tangan kakaknya serta melambaikan tangan ke Mbak Yunya, Wali Paidi berjalan ke belakang musola, dan tatkala azan maghrib masih terdengar dari musolahnya, dia muncul dari lompongan pinggir rumahnya. Rupanya tadi dia pulang dari Jombang jalan kaki lewat jalan Terabasan. Dengan masih berpakaian seperti boy-boy, kacamata hitam dilipat di cangklok di leher kaos depan tangan kanan membawa ballpoint dia langsung menuju musola, melepas sepatu, mengambil wudhu, dan memberi isyarat agar segera diqomati. Wali Paidi menjadi imam sholat dengan pakaian celana jin dan pakai kaos, ndak pakai kopiah, tidak tahu apakah ada jemaahnya yang menjadi kurang khusyuk karenanya. Setelah sholat maghrib berjamaah dan menyelesaikan beberapa wirid, ia berdiri maksudnya ingin segera mandi-mandi dan ganti pakaian. Tetapi ada jamaah yang menarik celananya sambil berkata, "Ayo Dik Paidi, ke rumah Pak Sampir sekarang, ndak usah ganti nanti ndak keburu. Kasihan Bu Sampir kalau yang tahlil hanya sedikit." Terpaksa Wali Paidi ikut ramai-ramai ke sana setelah ia meletakkan kacamata dan ballpoint di pengimaman musola. Pada acara tahlilan di rumah Bu Sampir yang termasuk tetangganya walaupun beda RT, Wali Paidi tidak termasuk pimpinan atau pemandu tahlil. Tapi karena dia datang dengan salah kostum,
maka ada juga orang yang ngerasani, tahlilan kok pakaiannya kayak Yahudi. Rabu sore di masjid depan pasar di mana Wali Paidi sering berjamaah duhur dan asar. Di situ sedang mengadakan pengajian rutin tiap ba'da asar hari Rabu atau Rabuan. Tema dan topiknya ganti-ganti tergantung ustadz atau kiai yang membawakan. Pengajian ini bersifat umum, siapa saja boleh bergabung mendengarkan atau menanyakan sesuatunya. Wali Paidi sengaja tidak ikut dalam majelis tapi sambil duduk-duduk di serambi depan masjid, Wali Paidi mendengarkan sebagian apa yang disampaikan oleh kiai yang memberikan tausiah. Pikiran Wali Paidi masih mengganjal perihal orang gila yang di terminal beberapa hari yang lalu. Di antara sadar dan melamun Wali Paidi mendengar tausiah pengajian, mana yang lebih baik, mempunyai ilmu gelut, hingga ndak pernah kalah dan ndak bisa dikalahkan, atau ilmu yang orang tidak akan memusuhinya karena kasihan, atau karena apapun, keduanya sama-sama ndak punya musuh. Yang pertama orang takut memusuhinya, yang kedua orang malas bermusuhan dengannya, tanya kiai pada hadirin. Sebenarnya ini adalah materi lama bagi Wali Paidi. Dulu dia dilarang berlatih kanuragan oleh Abah Kiai dan diwejang dengan pertanyaan yang hampir sama dengan wejangan Kiai dalam masjid itu. Pikiran Wali Paidi melamun ke Gohel sang pendekar yang ditakuti banyak orang terutama para korak anak buahnya. Sayang Gohel yang pandai ilmu kanuragan itu digunakan untuk mencari rejeki kotor dengan mengompas orang. Andaikan Gohel mau jadi tentara atau polisi, tentu dia cepat naik pangkat, karena dia pemberani punya ilmu berkelahi dia akan ditakuti oleh para korak yang sering mengacau keamanan. Wali Paidi tersenyum sendiri sambil hatinya tetap berzikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, hari sudah sore tapi matahari masih tinggi di ufuk barat. Sebenarnya Wali Paidi belum memutuskan untuk pulang, namun karena dia melihat Mbah Maimun si tukang andong yang biasanya pulang seperjalanan dengannya sudah melambaikan tangan mengajaknya pulang, maka dengan agak malas Wali Paidi berjalan juga menuju andong yang siap berangkat. Sesampai di rumah setelah mandi sore matahari masih tinggi, Wali Paidi sengaja duduk santai di serambi musolahnya. Di pelataran musola dua anak kecil sedang membaca komik wayang. Mereka memperdebatkan kesaktian Raden Harjuna. Salah seorang mengatakan kesaktian Raden Harjuna karena dia sering melakukan tapa brata hingga kahyangan guncang. Maka para dewa mengutus Betro Narodo untuk mengabulkan permintaan Raden Harjuna agar diberi kesaktian yang mandraguna. Wali Paidi memanggil kedua anak itu dan diberinya uang. Suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Wali Paidi hingga banyak anak kecil yang suka padanya. Mereka juga sering mendengarkan cerita-cerita khayal yang disampaikan oleh Wali Paidi. Kebanyakan cerita-cerita itu berbau pendidikan agama Islam. Kali ini Wali Paidi ingin mendengarkan anak-anak itu bercerita. Anak-anak itu diminta untuk bercerita tentang Nabi Ibrahim. Tapi anak-anak itu ndak mau, katanya kurang seru. Atau mungkin mereka kurang tahu tentang kisah Ibrahim. Lalu Wali Paidi tanya tentang cerita Hanuman yang dibakar tapi tidak terbakar. Mereka pun belum pernah mendengar cerita seperti itu. Bahkan anak-anak itu mendesak agar Wali Paidi bercerita tentang Hanuman. Akhirnya Wali Paidi meminta komik yang dibaca oleh anak-anak itu dan melihat-lihat gambar wayang yang ada di sana. Ternyata komik itu bercerita tentang Punokawan Raden Harjuna atau yang dikenal dengan Petruk, Gareng, Semar. Karena Wali Paidi kurang bisa bercerita perilaku Punokawan, maka ia bercerita bab lainnya yang diberi judul ceritanya sebagai Tapa Brata, Ono ing Satengahing Projo. Anak-anak tampaknya senang dan bersila di depan Wali Paidi untuk siap-siap mendengarkan, bahkan datang seorang anak lagi sambil membawa layang-layang di punggungnya. Bertapa atau menyepi itu adalah salah satu cara untuk memohon sesuatu pada Sang Pencipta, yaitu Allah. Cara terbaik untuk mohon kepada Allah adalah dengan cara sholat,
kata Wali Paidi sambil melihat satu persatu anak-anak itu yang rata-rata bengong dan tertarik sama sekali dengan ucapan Wali Paidi. Raden Harjuna itu bertapa karena dia belum ada yang mengajari sholat, kata Wali Paidi lagi. Tapi Raden Harjuna itu sakti ya Om? Tanya salah seorang dari mereka. Raden Harjuna itu sakti karena bertapa, dan diberi kesaktian oleh Betara Narada. Betoro Narodo itu Tuhan ya Om? Tanya anak itu lagi. Bukan Tuhan, Le. Tuhan itu Allah dan Batara Narada itu malaikat yang jadi pesuruhnya Allah atau jangan-jangan jin. Jawab Wali Paidi meluruskan dengan logika anak-anak. Topo Broto itu upaya orang untuk membersihkan hatinya dari keserakahan dunia dan memohon petunjuk pada Allah, agar selalu diberikan jalan yang benar. Kata Wali Paidi tidak memperdulikan apakah anak-anak mengerti apa tidak. Kalau bertapa untuk mencari dunia misalnya kekayaan atau kesaktian, maka yang datang itu setan berwujud jin yang akan mengabulkan sebagian permintaan dengan persyaratan yang menyebabkan orang tersebut jadi syirik dan masuk neraka. Di liriknya, anak-anak itu ada yang menunduk bahkan yang membawa layang-layang tadi matanya mengarah ke atas memperhatikan ada layang-layang yang sedang sambitan. Bertapa di gua-gua yang sepi itu hanyalah menghindarkan raga dari keramaian agar bisa lebih konsentrasi. Tiada gunanya, bertapa yang baik adalah berada di tengah pasar. Raganya tetap dalam keramaian namun berusaha menyepikan hati dari nafsu-nafsu duniawi. Awali tiap pagi dengan niat menyepikan diri dari nafsu-nafsu duniawi, gerakan-gerakan hanya kepatuhan pada Allah. Karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan semuanya itu diniatkan karena Allah semata. Belum habis tausiah Wali Paidi tiba-tiba anak yang membawa layang-layang tadi berteriak, "Gembul," katanya sambil melompat lari. Yang lain ikut melihat ke atas dan terlihat ada layang-layang putus, maka mereka pun ikutan lari mengejar layang-layang putus tanpa menghiraukan komik yang masih dibawa oleh Wali Paidi. Wali Paidi tersenyum memandangi perilaku anak-anak ini. Dia berdiri dan mencoba melihat di mana layang-layang yang putus tadi ternyata ada dua yang limbung, dan sangat kebetulan ada benang yang ngelewer berjalan tepat di atas Wali Paidi. Dengan refleks Wali Paidi mengambil benang itu yang ternyata benang dari salah satu layang-layang yang limbung tadi. Dengan tenang Wali Paidi menarik benang itu menurunkan layang-layang di pelataran musola. Hari sudah sore Wali Paidi mandi dan bersih-bersih diri untuk sholat maghrib. Segulung benang dan layang-layangnya diletakkan di serambi musola yang di atasnya diletakkan komik milik salah seorang anak tadi. Tak berapa lama anak-anak tiba dan ribut, karena mereka tak bisa menyentuh komik dan layang-layang yang tergeletak di lantai. "Om, komik saya ndak bisa diambil. Ada kacanya, tolong," kata anak-anak itu karena tak bisa menyentuh komik dan layang-layang di lantai. "Sudah pulang dulu, mandi dan wudhu di rumah, nanti kesini dan baca bismillah. Baru bisa diambil, sekalian dengan layang-layangnya. Ayo. 1, 2, belum sampai hitungan ketiga mereka sudah bubar ke rumah masing-masing. Beberapa saat menjelang azan maghrib seorang anak sudah datang dan dengan suara lantang melafat basmalah dan mengambil komik serta layang-layang itu. Ternyata dia adalah si pemilik komik karena memang rumahnya yang paling dekat. Matahari pagi sudah mencapai 2 tombak. Di lapak Wali Paidi sudah ada orang yang mencoba bau minyak wangi yang dia dagangkan. Ada seorang anak muda berkopiah menghampiri Wali Paidi seraya mencium tangan beliau. "Saya diutus Gus Sodik untuk menjemput panjenengan Pak Paidi. Kalau bisa sekarang," kata anak muda itu tanpa basa-basi. "Bagaimana bah? Cocok, yang itu namanya Bulgari, 1 cc-nya 7.000. Panjenengan kalau pakai minyak itu berpapasan dengan siapapun pasti noleh," ujar Wali Paidi tangannya memberi isyarat pada anak muda itu agar tidak memotong pembicaraan transaksi dengan konsumennya. "Ndak, yang ini aja mas,"
kata calon pembeli sambil menunjukkan sebotol minyak 10 cm kubik yang dipilihnya. Itu Jovan. Agak murah, 50.000 per botol itu, jawab Wali Paidi. Pembeli itu mengangguk dan menyodorkan uang biru 50 ribuan seraya berkata, "Saya beli ya mas." "Oh, iya, saya jual pak," sahut Wali Paidi sambil menerima selembar uang biru. "Ada musibah apa Gus Sodik kok minta datang sekarang?" tanya Wali Paidi pada utusan Gus Sodik. "Saya kurang tahu mas, pokoknya sampeyan diminta datang segera, makanya saya dibawa mobil untuk jemput sampeyan sekarang." Karuan saja Wali Paidi segera meringkes uang yang ada di laci lapaknya ternyata hanya 2 lembar. Dan tanpa menghitung dulu langsung ia masukkan dalam saku. Kemudian ia menutupkan kain pada dagangannya seraya berkata, "Ayo mas kita pergi sekarang, paling Gus Sodik butuh ini," ujar Wali Paidi sambil menunjukkan sebotol 100 cm kubik minyak Bulgari pada penjemputnya. Gus Sodik adalah adik Kiai Mursyid, dia memang diwarisi toko garmen yang lumayan besar di kota itu. Sekarang dia juga membuka lapak perhiasan di dalam tokonya. Sedang Kiai Mursyid diwarisi toko onderdil dan aksesoris mobil dan sepeda motor, yang sekarang bertambah luas dengan dibukanya servis mobil dan motor. Toko Kiai Mursyid ini berada di seberang jalan toko Gus Sodik, agak ke sebelah kanan. Setelah mengucapkan salam Wali Paidi langsung duduk di kursi tamu meja direktur yang mana Gus Sodik sudah menunggunya. "Ini saya bawakan pesanan sampeyan," kata Wali Paidi sambil meletakkan botol Bulgari di atas meja. "Bukan itu yang kumaksud Kang, ini loh lemari besi baru kok ndak bisa dibuka, padahal masih baru, sudah kucoba dengan kode-kode nomernya, padahal kemarin-kemarin ndak ada masalah," tukas Gus Sodik sambil menunjuk lemari besi yang ada di pojok ruangan. "Loh, kok nggak manggil tukang? Atau komplain ke agen pabriknya? Sampeyan ini gimana toh? Tukang membuka lemari besi itu namanya bandit. Sekarang dia buka, lain hari dia bobol. Ayolah tolong Kang Paidi. Di dalam situ ada beberapa perhiasan emas dan duit, cukup untuk umroh 10 orang Kang," rengek Gus Sodik sambil menarik tangan Wali Paidi. Tak urung Wali Paidi mendekat dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim yang agak dikeraskan dia menarik pintu lemari besi itu. "Loh, ndak dikunci begini. Kok sampeyan ndak bisa membuka? Sampeyan belum mandi junub mungkin?" Gus Sodik memandang dengan temenggengan, padahal tadi dia telah menarik pintu itu dengan keras tetap tak bisa membuka. Benar dalam lemari besi itu ada setumpuk sertifikat tanah. Ada beberapa bendel uang dolar Singapura dan juga barang-barang berharga lainnya. "Gus, ngapain sampeyan nyimpen uang dan barang-barang itu di lemari buatan manusia? Kalau Allah tidak menghendaki barang-barang itu dititipkan ke sampeyan, kan gampang Allah memindahkannya ke tempat lain, wong jin aja bisa mindah istana kok." "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah." Gus Sodik mengulang-ulang kalimat itu entah berapa kali. "Anu, Kang saya masih ragu menyimpan duit di bank. Menurut Abah, katanya haram," tambah Gus Sodik berargumen. "Harta itu jangan disimpan di dunia, sebaiknya disimpan di akhirat," kata Wali Paidi. "Sampeyan itu kayak Kang Mursyid, dia sekarang hanya ngurus pondok, sedang saya disuruh ngurus dunia. Itu toko onderdil dan bengkelnya itu diurus oleh santrinya, dan saya suruh ngawasi dan bimbing mereka. Bimbing dan memanage orang itu ada mangkelnya, ada marahnya, ada suudzonnya, semua itu nyerempet-nyerempet dosa. Nanti kalau saya ngeluh, bilangnya sabar, sabar, innallaha ma'as sabirin," jawab Gus Sodik panjang. Kang Mursyid itu ibarat berpuasa di kala ndak punya makanan. Sedang sampeyan ibarat berpuasa di kala berlimpah makanan. Jadi insya Allah ganjarannya banyak sampeyan Gus. Makanya bener Kang Mursyid,
Sampeyan yang sabar, kata Wali Paidi. Dia pinginnya sobo masjid bagi-bagi amalan, saya disuruh sobo pasar yang banyak setannya, tapi karena kalah tua, ya harus saya lakoni Kang. Omah genteng disaponi, abot enteng dilakoni, kata Gus Sodik. Wali Paidi tersenyum mendengar keluhan Gus Sodik. Minyak wangi ini jadi ditinggal sini kan Gus, kata Wali Paidi mengalihkan persoalan. Loh, iya taruh di situ saja, sahut Gus Sodik sambil terus meringkesi dan memindah barang-barangnya dari lemari besi ke laci mejanya yang memang cukup besar. Dan, Kang, ini bayar minyak wanginya. Ndak apa-apa Kang, saya inginnya bayar segitu. Mohon diterima dengan ikhlas, kata Gus Sodik sambil menyerahkan 1 lembar $100 Singapura. Di sini dulu Kang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Sudah saya pesankan soto dari depan sana. Ini kalau nurut saya lebih enak dari soto Madura di Surabaya. Wali Paidi duduk di depan meja sambil mengamati selembar dolarnya sedang Gus Sodik sibuk telepon entah kemana saja. Kadang bernada agak marah ketika tampaknya mengkomplain agen lemari besi, dan kadang tertawa-tawa senang. Agak lama Gus Sodik tilpun-tilpun dan membiarkan Wali Paidi sampai pintu diketuk oleh karyawannya membawa masuk 2 mangkuk soto. Hei, buatkan kopi sama air putih. Untuk kiai saya ini, kata Gus Sodik pada orang yang bawa soto yang tak lain adalah yang menjemput Wali Paidi tadi, sambil tetap memegang gagang tilpun. Kontan setelah menyediakan makanan dan minuman untuk bosnya, karyawan menghampiri Wali Paidi, mencium tangan Wali Paidi sambil minta maaf bahwa tadi kurang sopan. Makanya ente kalau hormat orang jangan dilihat dohirnya, yang ikhlas. Paling ente kalau di luar sana ngerasani aneh ya, komen Gus Sodik. Endak Gus, sumpah, reaksi karyawan itu serius. Gus Sodik tersenyum setengah tertawa sambil tangannya mengisyarat mengusir karyawan tadi dari ruangan direksi. Setelah makan dan sholat duhur berjamaah berdua yang mana Wali Paidi makmum di ruangan itu. Wali Paidi mohon pamit namun Gus Sodik mencegahnya karena dia ingin mengantarkan Wali Paidi sendiri dengan mobil Pajero-nya yang baru. Kang, barang-barang ini akan saya simpan di Pegadaian Negeri. Hitung-hitung lebih baik kita berbagi rejeki dengan menyimpan barang-barang ini di Pegadaian, kalau niatnya begitu kan tidak riba, kata Gus Sodik. Ya terserah disimpan di mana, yang penting harta itu harus bermanfaat bagi orang banyak, untuk dagang, untuk beli saham, asal jangan nganggur. Menurut saya barang yang tak dimanfaatkan itu mubazir, dan orang yang berbuat mubazir itu kawannya setan, kata Wali Paidi enteng. Mungkin petuah Wali Paidi membuat kuping Gus Sodik geringgingan, maka ia segera berdiri seraya mengambil kunci mobil. Saya antar pakai mobil ini Kang, belum seminggu saya ambil dari dealer. Sampeyan kalau naik ini ndak bisa ngantuk. Harganya mahal tapi atosnya seperti naik kuda, kata Gus Sodik sambil memasukkan bendelan uang dolarnya yang telah dibungkus plastik ke dalam kulkas. Mungkin dengan menyimpan uang itu dalam kulkas, nanti uang itu akan menjadi uang dingin. Bulan Agustus walaupun Wali Paidi sering dilibatkan dalam kepanitiaan Agustusan di kampungnya, utamanya untuk pertandingan atau pemainan anak-anak, namun Wali Paidi masih harus juga kunjung pondok Kiai Mursyid dengan tujuan yang sama. Walaupun Wali Paidi di pondok itu sudah tidak pantas lagi disebut santri, tapi Kiai Mursyid tetap memerlukan keahliannya untuk permainan-permainan khas pondok karena belum ada yang menggantikan kedudukan Wali Paidi dalam kepanitiaan Agustusan pondok sebagai si keselamatan dan kesehatan. Sebenarnya Wali Paidi telah menurunkan beberapa ilmu itu ke santri-santri senior utamanya pada mereka yang sudah disebut ustadz. Namun tetap saja bila mereka lulus, mereka lebih senang hidup dan mengamalkan ilmu di masyarakat umum daripada mengabdi di pondok. Jadi tetap belum ada penggantinya. Kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini memang cukup banyak dan menyenangkan. Selain ilmu keterampilan seperti montir, pertukangan kayu dan batu,
koperasi, potong rambut dan menjahit. Juga diajarkan ilmu permainan seperti permainan adu tongkat yang sering dilakukan oleh santri-santri senior, dan banyak lagi permainan lain. Permainan adu tongkat adalah permainan ilegal yang tidak diajarkan secara khusus tapi tertularkan dari santri ke santri. Jadi walaupun dilarang tetap aja ada santri yang mempelajari dan memainkannya walaupun sembunyi-sembunyi. Permainan lainnya yang lebih legal dan direkomendasi, utamanya untuk kegiatan Agustusan, adalah permainan sepak bola api dan voli bola kelapa hijau. Sepak bola api, bolanya terbuat dari semacam batu bata yang dibuat khusus, kemudian bola bata ini direndam dalam minyak tanah. Pada saat digunakan bola dinyalakan dan permainan seperti permainan sepak bola biasa hanya bolanya dari batu bata yang menyala-nyala. Tentu saja permainan ini asyik dimainkan di malam hari di lapangan terbuka dengan tanda-tanda sudut dan goal palnya dari oncor. Bola batu bata ini terkadang digating dengan kelapa kosong, yaitu kelapa kering yang masih bersabut tapi air dan isi kelapa sudah dikeluarkan. Voli bola kelapa hijau biasanya dimainkan sore hari setelah asyar. Permainan ini seperti permainan voli biasa, hanya saja sebagai bolanya adalah kelapa hijau yang baru dipetik. Karena ini permainan yang tidak umum, maka penontonnya tidak dari masyarakat luar pondok, sedang permainnya adalah khusus untuk santri-santri pondok dan alumni pondok yang berminat. Para pemain dari masing-masing grup yang akan bertanding harus dalam keadaan suci atau wudhu terlebih dahulu. Bila di tengah-tengah permainan ternyata ada yang batal wudhu, maka dia akan segera keluar lapangan dan digantikan oleh temannya yang dalam keadaan berwudhu. Bila tidak, maka akan berbahaya karena jari bisa patah sebab berat kelapa hijau ini kadang bisa lebih 2 kg. Suatu sore di bulan Agustus, ada final voli kelapa hijau antar grup santri, tapi pondok sengaja mengumumkan ke masyarakat kampung sekitar pondok dalam rangka syiar. Karena permainan ini tidak umum dan mungkin bisa membahayakan penonton, maka penontonnya harus mematuhi protokol penonton. Anak-anak yang belum akil balik disediakan tempat tersendiri di samping lapangan yang diberi sangkar semacam kurungan gaib dan dijaga oleh beberapa santri panitia. Sedangkan orang dewasa dipisahkan antara penonton laki-laki dengan penonton perempuan. Penonton yang memilih tempat dekat lapangan disarankan untuk wudhu dulu. Di sekitar lapangan sudah disediakan beberapa tempat wudhu. Wali Paidi walaupun sudah bukan santri tapi dia masih dianggap sebagai keluarga pondok hingga dia dilibatkan dalam kepanitiaan, utamanya untuk bagian keamanan bola bila bolanya keluar lapangan dan mengenai penonton awam. Permainan ini tampak seru walaupun bolanya dari kelapa hijau. Namun bisa berfungsi sebagai bola voli biasa, bisa mendal, memantul, bila kena tanah, bisa disemes, bisa diblok pendek kayak seperti bola voli biasa. Hanya kalau servis harus dipilih-pilih karena memang dia tidak bundar, bila tak dipilih tempat yang tepat maka servisnya bisa melenceng. Bila bola keluar lapangan, santri-santri kecil yang bertugas di bawah Wali Paidi segera berlari ke arah kelapa itu untuk kemudian dilemparkannya ke dalam. Ternyata kelapanya ringan-ringan saja seperti bola voli biasa, kadang mereka memainkan kelapa itu dengan dimendal-mendalkan di tanah, ya seperti bola voli biasa hanya kalau kena ujungnya arah pantulannya jadi tak terkendali. Ada pemain yang entah kurang mahir atau karena diblok, semesan keras itu meluncur keras ke arah anak-anak hingga penonton dewasa pada berteriak histeris. Tapi mereka jadi bengong karena sebelum bola itu menimpa anak-anak ternyata ada semacam net gaib yang memantulkan dengan keras ke udara sehingga bola terlempar jauh dari lapangan. Wali Paidi tidak segera mengambil bola yang terlempar jauh tadi. Tapi dia melemparkan kelapa baru yang memang disiapkan untuk bola cadangan. Bola yang terlempar jauh tadi jatuh di dekat tempat ibu-ibu. Entah karena tampak lucu atau karena apa ternyata ada ibu-ibu ada yang gemes melihat santri pengambil bola ini hingga beliau mencolek pipi santri kecil yang akan mengambil bola kelapa yang terlempar tadi.
Tentu saja setelah dicolek oleh ibu-ibu tadi santri itu menjadi batal wudhu hingga bola kelapa itu menjadi terasa berat. Di sini tugas wali paedi untuk menyuwuk kelapa muda tadi serta menyarankan santri untuk wudhu kembali. Begitu seterusnya bila ada yang batal wudhu, kelapa muda yang berubah fungsi itu akan kembali ke aslinya. Selalu ada bola yang keluar lapangan. Pernah dan sering kejadian penonton yang dekat dengan lapangan ada yang batal wudhu namun mereka abai dan terkena bola kelapa tadi. Maka akan terjadi insiden atau kecelakaan, dan itu merupakan tugas wali paedi untuk menyuwuk agar penderita tidak merasa sakit. Pernah juga terjadi santri pengambil bola mengembalikannya dengan tidak dilempar tapi dia ingin mencoba dengan servis. Ternyata terlalu keras hingga kelapa melambung tinggi dan jatuh mengenai atap salah satu bangunan pondok, hingga ada beberapa genteng yang pecah. Pak Kiai memang tidak marah atas kejadian itu, hanya saja hal itu menjadikan pekerjaan ekstra bagi wali paedi untuk memperbaiki genteng. Ada kejadian yang bisa disebut Sabtu Agustus Kelabu. Kala itu ada pertandingan final voli bola kelapa. Pesertanya selain santri pondok ini juga ada beberapa santri dari pondok lain yang ikut. Penontonnya pun ada dari kampung lain. Walaupun pengumuman protokol penonton sudah dipasang besar di pintu gerbang pondok dan di pinggir lapangan, tapi masih saja ada penonton yang abai. Saat seru-serunya permainan ada smash keras dari pemain yang melenceng dan mengenai kepala salah seorang anak muda yang abai protokol penonton. Kontan anak itu semaput, wali paedi segera bertindak diunyek-unyeknya kepala anak itu hingga segera siuman dan anak itu tidak merasa sakit walaupun kepalanya masih benjol. Permainan tetap berlangsung ramai sampai usai. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Karena anak muda tadi adalah anak seorang polisi, maka persoalan itu dibawa sampai tingkat kabupaten. Ada wacana untuk melarang permainan voli bola kelapa, tapi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bersedia untuk membuat surat pelarangan itu, maka Bupati akan membuat sendiri surat pelarangan itu namun Sekda pun tidak mau membuat pernyataan tertulis. Pasalnya bukan mereka pro pondok, tetapi mereka enggan dan malu menulis pelarangan itu. Masa ada surat Bupati melarang permainan voli bola kelapa? Kalau surat itu dibaca orang awam maka surat itu akan ditertawakan karena menjadi aneh dan lucu. Akhirnya Bupati mengambil jalan persuasif. Beliau memanggil Kiai Mursyid ke kabupaten dan menyarankan bila pondok menyelenggarakan permainan voli bola kelapa lagi, maka dilarang keras untuk mengundang masyarakat umum, dan hanya boleh dimainkan di lingkungan pondok pesantren saja. Pelarangan ini sangat melegakan wali paedi karena sejak peristiwa Sabtu Agustus Kelabu itu, bila bulan Agustus tiba dia bisa konsentrasi hanya pada kepanitiaan Agustusan di kampungnya saja. Setiap bulan Agustus di daerah hutan jati di tepi Bengawan Solo, termasuk Kabupaten Ngawi, di daerah ini ada tradisi, adu jago. Dulu di zaman Belanda acara adu jago ini diselenggarakan tiap tahun hampir sekabupaten Ngawi pada hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Sejak RI Merdeka tradisi itu tetap dipertahankan tapi hanya di beberapa kecamatan saja dalam rangka Agustusan. Namanya pun diganti dengan kejuaraan jago. Agak beda dengan adu jago kalangan. Pada kejuaraan ini jago yang dinyatakan kalah tidak sampai keok. Ayam jago bila kalah ia akan berbunyi, keok, dan lari. Ayam yang keok ini menjadi trauma dan tidak bisa diadu lagi dan disebut sebagai jago pedotan. Kalau ayam itu dari ras baik, Bangkok, dia akan tetap dipelihara untuk diambil turunannya, dan bila dia dijual harganya sama dengan ayam sembelihan untuk soto ayam. Hal itu mungkin dimaksudkan agar jago-jago yang kalah tidak tergolong jago pedotan, yang harganya jatuh seperti ayam sate. Dalam festival ini tidak ada klasifikasi dan tidak ada sidit awal. Oleh karena itu para boto dilarang menurunkan jago milik panitia. Boto adalah semacam coach pada pertandingan tinju manusia.
Pesertanya pun tidak harus dari ayam jago lokal setempat, tetapi bisa dari luar daerah asal didaftarkan minimal sebulan sebelumnya. Yang dipajang nama jago dan daerah asalnya di papan pengumuman desa. Namun karena ini adalah acara Agustusan lokal kecamatan, maka jago-jago yang berasal dari luar daerah harus di-backup oleh botoh lokal yang bersertifikat. Contoh misalnya tertulis di papan, Brojo Mukti, Sudiro, Ngancar, pemilik, Hakabul, Ngantru Trenggalek. Itu artinya nama jagonya Brojo Mukti di-backup oleh Pak Sudiro dari desa Ngancar, Kec, Pitu, Kap Ngawi, sedang pemilik jago itu adalah Hakabul dari Kecamatan Ngantru, Kabupaten Trenggalek. Untuk menghindari permainan kotor, misalnya jago dipasang, susuk, atau magic tertentu, jago yang akan ditandingkan harus dikumpulkan di kandang panitia minimal 24 jam sebelum ditandingkan. Panitia sengaja mendatangkan pawang jago ahli santet yang netral untuk melepas muatan magic yang ada pada ayam jago yang akan tanding. Minggu pagi kira-kira pukul 6:30, Muin datang ke rumah Wali Paidi membawa 2 bungkus nasi pecel dan ayam jago putih dalam keranjang jago. Muin adalah keponakan Mbah Maimun, umurnya 5 atau 6 tahun lebih tua dari Wali Paidi. Dia sangat kenal dan akrab dengan Wali Paidi. Di jagoku ini, Suhuken, mau tak ikutkan kejuaraan di Ngawi bulan depan? Ini jago Bangkok. Ndak usah disuwuk Kang, cekernya sampeyan olesi minyak melati aja beres, jawab Wali Paidi enteng. Lagian untuk apa pakai diadus segala, dipelihara untuk hiasan kan lebih baik, tambahnya. Loh, kalau mau tanding ndak boleh pakai macem-macem gitu, panitianya orang-orang dukdeng, kalau jago diolesi atau disusuk bisa sekarat kena santet. Ya jangan waktu tanding, sekarang aja sampeyan olesi, jawab Wali Paidi lagi. Lalu rapalnya apa? Ndak usah pakai rapal-rapal khusus, sampeyan batin aja, semprong bolong alu buntu, kata Wali Paidi enteng. Mbok jangan gutontoh di, yang bener, sahut Kang Muin. Lah kalau sampeyan pingin mantep lagi sampeyan tambahi, lafat Arab asal tak melanggar sunatullah, jawab Wali Paidi, dan sama Kang Muin lafatnya ditambahi. Semprong bolong alu buntu. La haula wala quwata illa billah. Wali Paidi mantuk tanda setuju. Gini loh Di, walau ini jago Bangkok kalau belum terkenal. Harganya paling ratusan ribu, tapi kalau pernah juara harganya bisa jutaan bahkan bisa puluhan juta. Makanya kalau lawaran jago ini belum tentu menang walau belum jadi jago pedotan, ya harganya naik tapi ndak seberapa bila dibanding jago pernah juara. Untuk bisa ikut kejuaraan saja saya harus mengeluarkan hampir sejutaan. Ada biaya pendaftaran mencakup biaya pemeliharaan, bayar, botohnya saja tarifnya 400.000. Karena botohnya bersertifikat, jelas Kang Muin. Singkat cerita jago Pak Muin sudah didaftar dan diumumkan di papan pengumuman desa dengan nama Topikaji Jali Sonde. Pemilik, P. Muin Soko Mojokerto. Diberi nama Topikaji karena jago itu berwarna putih belirik. Pertandingan rencananya akan diselenggarakan pada hari Minggu Kliwon tanggal 13 Agustus mulai jam 9.00 pagi sampai menjelang maghrib. Sengaja panitia memilih tanggal 13 karena merupakan tanggal sial. Pesertanya cukup banyak hingga dibagi dalam 4 grup. Tiap grup ada 8 jago, dilakukan dengan sistem gugur. Hingga nantinya hanya ada 4 ekor jago yang masuk semifinal. Festival atau pertandingan tahun ini dipul di lapangan Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Di lapangan itu telah dibuat 4 buah kalangan besar-besar yang dihiasi dengan bendera kecil-kecil merah putih dan bendera kalangan merah, hijau, kuning dan biru. Dasar kalangan diberi kadut karung goni yang dijahit dan dipagari dengan bambu. Suasananya cukup ramai, walaupun oleh panitia telah dipasang spanduk besar dengan tulisan, dilarang berjudi,
tapi tetap saja mereka bertaruh pinggiran untuk tiap pertandingan. Topikaji masuk di grup kalangan kuning. Event tiap pertandingan tak memakan waktu lama karena sistem yang dipakai. Ayam yang terluka duluan dinyatakan kalah. Muin walau tampak diam batinnya selalu wirid, semprong bolong alu buntu, sesuai dengan saran Wali Paidi. Ndak sampai 2 jam Topikaji sudah menjadi juara grup kuning. Jam 12 lebih sedikit, Spiker panitia sudah mengumumkan jago-jago yang masuk semifinal. Dari kalangan merah, Brojo Mukti, Sudiro, Ngancar. Pemilik, Hakabul, Ngantrut Renggalek. Dari kalangan kuning, Topikaji, Jali, Sonde. Pemilik, P. Muin, Soko, Mojokerto. Dari kalangan hijau, Bleduk Putih, Romeli, Ngancar. Pemilik, P. Muin, Pitu, Ngawi. Dari kalangan biru, Rojopati, Junet, Ngancar. Pemilik, P. Junaidi, Pitu, Ngawi. Semifinal, urutannya Brojo Mukti vs Bleduk Putih dan Topikaji vs Rojopati. Kemudian panitia juga mengumumkan kalau pertandingan dimulai jam 1:30 tepat. Ndak ada azan duhur, ndak tahu masjidnya di mana, yang ada hanya toilet umum 2 buah kontainer yang disediakan di pinggir lapangan. Muin terpaksa wudhu di salah satu kontainer kemudian nunut sholat di warung. Jam 1:30 pertandingan dimulai dan jam 2:10 panitia sudah mengumumkan, finalisnya adalah Bleduk Putih vs Topikaji. Setelah juara 3 dan 4 jelas pemenangnya, kalangan dibersihkan untuk pertandingan final. Pada pertandingan final ini aturannya agak beda. Bagi jago yang terluka 2 kali baru dinyatakan kalah karena kedua jago ini belum pernah terluka karena jalu. Gong pertandingan final berbunyi kedua jago dimasukkan kalangan. Ternyata Masya Allah kedua jago ini kembar plek. Mereka juga tidak mau bertarung. Hanya kilitar-kilter dalam kalangan dan tatkala kedua jago itu keluruk dengan waktu yang bersamaan dan suaranya pun sama. Maka penonton mulai komentar, ini curang, ini bukan ayam beneran, ini ayam daden-daden, siapa yang punya? Taruhan yang tadi batal, karena lawannya bukan ayam beneran, teriak penonton membuat suasana menjadi gaduh. Pamong Praja sigap turun lapangan untuk menghindari tawuran massal, karena yang tadi menang taruhan pasti tak mau batal. Muin yang menyaksikan peristiwa itu beringsut menyelinap keluar lapangan. Panggilan untuk Pak Muin dari Mojokerto, dan Pak Muin dari Ngawi mohon segera ke meja panitia. Begitu suara dari loudspeaker, Muin mendengar tapi dia acuh dan mempercepat langkahnya agar segera mendapat kendaraan pulang. Dia tidak peduli dengan jagonya yang masih tertinggal di sana, yang dia pikirkan segera sampai jalan raya dan dapat kendaraan pulang sambil hatinya misuh-misuh, ini pasti pekerjaan Paidi. Rabu sore di akhir bulan Agustus di Musola Wali Paidi biasanya mengadakan acara Rabu Pungkasan. Yang adatnya diisi dengan membaca Al-Mulk 3x dimulai setelah maghrib sampai menjelang Ishak. Jamaahnya tidak banyak paling hanya 3-5 orang saja termasuk Wali Paidi. Sore itu agak istimewa karena disediakan kue-kue kering dan kopi oleh Wali Paidi. Kue kering sisa Agustusan yang dirayakan di lapangan dekat Musola Wali Paidi. Setelah berjamaah Ishak di hari Rabu Pungkasan ini biasanya di serambi musola ada diskusi ngalor ngidul tentang masalah-masalah agama dan yang gaib-gaib dari bapak-bapak jamaah musola yang 3 orang itu. Sedang anak-anak biasanya langsung kabur. Tapi kali ini agak beda selain dari 3 orang aktivis musola yang biasa hadir ada ketambahan anak muda kampung situ yang barusan menjadi mahasiswa ITS dengan jaket birunya dan seorang anak remaja SMP yang mungkin adik dari mahasiswa ITS tersebut. Lagi asyik-asyiknya mereka membahas tentang bintang-bintang sebagai penghias langit tiba-tiba si anak remaja itu menunjuk ke arah selatan, lintang ngalih. Katanya karena adanya beberapa meteor yang terbakar. Bukan lintang ngalih, itu meteor dik, sahut si kakak yang anak ITS itu. Ya,
Lintang ngali itu kalau sampai ke tanah, itu tandanya akan ada pagebluk pada daerah yang kejatuhan. Tapi kalau nggak sampai tanah kayak tadi, itu biasa saja. Kalau yang nyelorot itu warnanya hijau itu namanya ndaru, pertanda adanya kemakmuran atau kesuburan pada daerah yang dituju. Begitu cerita orang tua-tua dulu, anak sekarang menyebutnya meteor, atau bintang jatuh. Makanya ada istilah ketiban ndaru yang diartikan kejatuhan rejeki. Jelas salah seorang jamaah. He, kayak Mas Prayit dulu. Ketiban ndaru dapat lotre. Berapa juta waktu itu hingga bisa beli rumah panjenengan, dan bangun musola ini, sambut jamaah yang lain sambil jempolnya diarahkan ke Wali Paidi. Lo kita tadi kan membaca Al-Mulk, ada ayat yang bunyinya insya Allah, walakot zayyana sama, adunya, al-ayah, saya kurang apal, tapi artinya insya Allah begini, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Mengutip Quran Surat 67 ayat 5. Lo ini Quran lo, kita harus mengimaninya. Kalau kita belum paham maksudnya kita harus iman itu saja dulu. Jadi yang tadi disebut meteor itu Allah sedang melempari setan. Dulu sebelum Quran diturunkan, setan-setan itu ada yang di sana untuk mencuri berita-berita langit, tapi sekarang sudah tidak berani karena takut pada panah-panah api. Ya, seperti tadi yang sekarang sampeyan sebut meteor, bantah seorang lagi berargumen. Maaf Mbah, yang kita namakan bintang itu sebenarnya adalah benda yang memancarkan sinar seperti matahari kita. Dan bintang-bintang itu berjalan menurut garis edarnya yang telah ditentukan Allah. Jarak antar bintang itu ribuan tahun cahaya, padahal sedetik cahaya itu jaraknya kalau ditempuh dengan pesawat terbang bisa 2 hari 2 malam non-stop, pemahaman saya. Bintang penghias langit yang dekat itu adalah benda-benda langit yang disebut meteor tadi, ini ilmu falak modern lomba, untuk melempar setan. Pemahaman saya, peristiwa yang dikatakan oleh adik saya Lintang ngalih tadi itu adalah peristiwa alam biasa. Ndak ada kaitannya dengan pagebluk dan daru. Maaf, lomba, sahut anak Its itu. Wali Paidi memperhatikan dan menyimak perdebatan itu dengan serius terutama terhadap argumen anak Its ini. Wali Paidi manggut-manggut merasa lebih masuk akal. Ya, biarlah begitu. Mungkin ayat ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, jadi biarkan ilmu falak berjalan makin maju. Yang penting Al-Quran itu tetap dibaca dan artinya tetap seperti itu biar tafsirnya yang makin lama makin maju sesuai dengan kemajuan zaman. Yang penting kita tetap iman bahwa firman Allah itu benar. Ujar Wali Paidi menengahi, lo ayo kopinya diseruput, nanti keburu dingin, kata Wali Paidi lagi sambil mengambil camilan. Mereka ikut mencicipi camilan dan niruput kopi yang disediakan. Bukan peristiwa biasa itu semua tanda-tanda alam dari Allah namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat ini harus kita baca dengan ilmu-ilmu yang kita punyai. Jadi kita memaknai peristiwa Lintang ngali ini tidak boleh kita biarkan sebagai peristiwa biasa. Harus ada maknanya cuma kita belum mengerti atau belum bisa memaknai. Cuma cara memaknainya harus tetap dalam kerangka iman, ndak boleh syirik. Misalnya peristiwa gerhana. Dulu waktu saya kecil kalau ada gerhana orang kampung pada nabuh kentongan agar semua pada bangun. Sapi-sapi, kuda, ayam, supaya pada bangun. Anak-anak dilarang keluar rumah sampai gerhana selesai baru boleh mainan di halaman lagi. Karena gerhana bulan itu katanya bulan sedang dimakan Betoro Kolo. Kalau anak-anak di luar nanti bisa dimakan juga. Hei, kata seorang dari mereka. Lah kalau gerhana matahari Betoro Kolonya ndak kepanasan Mbah, celetuk anak Its tadi. Yaitu cerita dulu, memaknai peristiwa alam dengan pikiran Betoro Kolo itu yang ndak boleh. Tapi kalau dimaknai, misalnya ini akan terjadi kemarau panjang,
atau musim hujan sudah hampir tiba, atau apa saja yang ada hubungannya dengan peristiwa alam boleh-boleh saja asal ada ilmunya. Benar atau salah itu urusan Allah. Kita hanya menerka-nerka saja berdasarkan petunjuknya. Kan begitu Dik Paidi, tambah orang yang menerangkan tadi. Ditunjuk begitu Wali Paidi manggut-manggut saja. Entah dia setuju dengan pendapat itu atau sekedar basa-basi kita kurang tahu. Obrolan ngalor ngidul sudah berganti topik dan tetap gayeng hingga tanpa terasa waktu sudah mendekati jam 9 malam. Mohon maaf, bapak-bapak, Mbah, sudah hampir jam 9, bisa ketinggalan siaran dunia dalam berita nanti, kata anak It's itu setelah melihat arlojinya. Oh, iya. Adikmu ini besuk masuk pagi, pulang dulu kalau kami masih ingin membahas warit-wirit yang menenteramkan hati, sahut salah seorang dari mereka. Begitulah kebiasaan mereka setiap Rabu pungkasan. Setelah sholat Isya mereka selalu cangkruk bermanfaat, biasanya jam 10, pukul 22-an mereka sudah bubar. Ceritanya setelah sandi apel, wortel dan onde-onde diterima oleh juragan toko onderdil yang juga adalah Kiai Mursyid, Haryanto diminta datang ke pondok untuk wawancara awal serta menentukan dia sebaiknya ngaji apa. Dengan membawa sekoper pakaian dan beberapa uang, dia sudah siap untuk mondok dan tidak ingin pulang sebelum mendapatkan ilmu. Kita tinggalkan dulu cerita awal muawal bagaimana Haryanto mondok ke Kiai Mursyid. Kita beralih ke kisah Wali Paidi setelah beberapa bulan Haryanto mondok. Alkisah, Wali Paidi membeli sepeda kebo merek Gazelle buatan Jerman. Sepeda kuno ini jenis sepeda laki-laki. Masih mulus, ada lampu dinamo yang masih nyala dan sadel kulit asli. Sepeda ini dia beli seharga 2 juta rupiah, termasuk murah bila dilihat dari barangnya. Sepeda ini rencananya selain untuk alat transportasi dari rumah ke pasar, juga dipakai untuk olahraga sekaligus mejeng bersama para penggemar sepeda kebo. Bila ke pasar, sepeda ini diparkir di parkiran sepeda. Penjaga parkirnya sangat kenal karena Wali Paidi ini orangnya gerapiak dan disenangi banyak orang termasuk korak-korak pasar sungkan dan tak ada yang berani mengganggunya. Kamis sore setelah sholat asyar di masjid depan pasar, Wali Paidi ditemui oleh Haryanto yang kini telah menjadi santri pondok. Mas, nanti apa panjenengan ndak ke pondok? Nanti malam ada acara yasinan haul Abah Yai, abahnya Kiai Mursyid. Loh, ya, iya, lah, saya nanti berangkat sendiri ke sana naik sepeda, jawab Wali Paidi. Apa ndak bareng saya saja? Saya bonceng, saya mau berangkat sekarang, soalnya saya panitia Mas, maghrib harus sudah di sana. Ndak usah Mas Yanto, insya Allah saya nanti berangkat sendiri, naik sepeda sambil rekreasi. Jawab Wali Paidi sambil mengajak Haryanto ke warung untuk ngambil bungkusan persiapan buka yang tadi dia tinggalkan keburu sholat asyar. Kebiasaan Wali Paidi bila Senin atau Kamis dia membungkus persiapan buka dari warung langganannya. Ayo sampeyan ngopi-ngopi dulu, saya yang neraktir, ujar Wali Paidi sambil menggandeng tangan Haryanto. Ndak usah Mas, sudah jam 3:30. Naik sepeda motor jelek ini bisa 1,5 jam dari sini ke pondok, tolak Haryanto halus sambil menunjuk ke arah jam dinding besar yang dipasang di masjid tempat mereka tadi berjamaah. Haryanto pun pergi menuju sepeda motornya yang diparkir depan masjid, sambil melambaikan tangan Haryanto pun pergi. Wali Paidi mengambil sepeda di parkiran pasar terus pulang untuk mandi-mandi dan bersiap pergi ke pondok. Perjalanan dari pasar ke rumah Wali Paidi ditempuh dengan sepeda perlu 1/2 jam, sedang dari rumah ke pondok bila ditempuh dengan sepeda motor tidak ngebut perlu waktu 1 jaman, seperti yang diterangkan Haryanto tadi. Saat itu waktu sudah lebih dari jam 4:30 sore, namun Wali Paidi santai mancal sepedanya menuju pondok untuk ikut hormat haul Abah Yai yang beliau anggap sebagai guru lakunya. Sampai di depan pasar Mojo Agung terdengar suara azan maghrib.
tapi Wali Paidi tetap mengayuh sepedanya santai. Sampai di kota Jombang azan maghrib, belum juga usai Wali Paidi terus mengayuh sepeda kebonya dengan santai dan bahkan sampai di pondok azan maghrib belum juga usai walaupun sudah sampai pada takbir terakhir. Wali Paidi menjagrak dan mengunci sepedanya di tepi asrama lalu bergabung ke aula pondok untuk buka bersama dan sholat maghrib berjamaah. Kebiasaan di pondok setelah azan maghrib langsung dikomati. Tapi untuk hari Senin, Kamis dan pada hari-hari Ayyamul Bid, komatnya diundur 5 menit untuk mendahulukan buka atau takjil. Mendahulukan buka lebih utama, apalagi bila makanan sudah dia siapkan. Setelah sholat maghrib, sambil menunggu isak makin banyak tamu-tamu yang berdatangan, Haryanto mendekati dan berusaha mencium tangan Wali Paidi. Namun Wali Paidi cepat-cepat menarik tangannya dan merangkul Haryanto sambil diajak keluar aula atau masjid untuk diajak ngobrol sambil rokokan di dekat asrama di mana sepedanya dijagrak untuk parkir sementara. Nuwun sewu mas, amalan apa yang sampeyan rapal hingga bisa mengundur waktu? Tanya Haryanto pada Wali Paidi. Wali Paidi pura-pura tidak dengar dan terus memindahkan sepedanya ke tempat parkiran sepeda dan sepeda motor karena sebentar lagi halaman itu akan penuh dengan mobil-mobil dan bahkan banyak mobil yang terpaksa diparkir di luar pondok. Haryanto terus mengejar Wali Paidi dan menanyakan amalan Wali Paidi kok bisa naik sepeda kebo seperti angin. Sampeyan sudah diajari amalan apa? Ganti Wali Paidi menanyakan pada Haryanto. Waktu pertama kali saya datang, saya ditanya oleh Pak Kiai tentang maksud kedatangan saya kemari. Lalu saya ceritakan kehebatan sampeyan yang selalu bisa tahu angka dadu yang saya kopjok, padahal saya sudah curang pakai cungkup ilat-ilatan. Lalu saya ceritakan kalau sampeyan menyeberangkan saya dari sungai. Lalu saya katakan saya ingin punya ilmu seperti sampeyan. Jawab Haryanto tanpa menyebut amalan apa yang telah diajarkan padanya. Sampeyan ikuti aja apa yang diajarkan dan diperintahkan pada sampeyan. Nanti sampeyan akan menjadi diri sampeyan yang sebenarnya, dan tidak menjadi seperti siapapun. Kalau ada hal-hal yang sampeyan ndak ngerti, langsung tanyakan ke Pak Kiai sendiri. Jangan di depan halayak pada saat beliau mengajar, adab santri harus begitu. Belum tuntas jangan Wali Paidi dari arah lain seorang santri yang setengah berteriak memerintah. Tok, kamu tugasnya di sana. Markir di luar pondok bantu soleh. Haryanto meraih tangan Wali Paidi berusaha menciumnya dan lari mengambil posisi tugasnya untuk menjadi petugas parkir. Karena mobil-mobil sudah mulai banyak berdatangan.